Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan pola pikir coaching bersama teman sejawat saya, yaitu Bu Arma Febriana, dengan beliaunya adalah guru bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Walaupun langit cukup mendung ya. Iya, harapannya kan Cerah harusnya ya, tapi nggak panas. ya, hati sama pikirannya juga jangan ikutan mendung ya Bu ya. Cerah ya, cerah ya pokoknya. Harus cerah pokoknya apapun itu ya. Baik Bu Arma, pada kesempatan kali ini nanti Bu Arma akan melakukan praktek mengajar ya. Betul. Maksudnya. Oke. Namun sebelum Bu Arma masuk ke dalam kelas melakukan pembelajaran, saya akan menanyakan ya, beberapa hal terkait dengan persiapan Bu Arma untuk pembelajaran nanti. Jadi tujuan dari praobservasi ini itu supaya nanti ketika Bu Arma masuk ke dalam kelas atau melakukan kegiatan belajar mengajar bisa lebih baik dan juga bisa lebih fokus lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti itu ya. Oke Pak. Nanti ada beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran, terus yang kedua areanya, area pengembangannya, dan juga strategi yang nanti Bu Arma lakukan. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama Bu Arma, tujuan pembelajarannya apa Bu Arma? Jadi gini Pak Umar. Iya. Ini nanti kan rencananya saya itu akan membahas tentang cyberbullying. Iya, oke. Kan lagi marak tuh ya cyberbullying. Iya. Apalagi sekarang anak-anak juga lebih sering pegang HP kan daripada pegang buku atau pegang yang lainnya. Bermain juga mereka lebih sering pakai gadget daripada permainan tradisional yang mungkin dulu lebih sering dimainkan. Nah, salah satu beberapa tujuan saya, kenapa kok saya mengambil tema cyberbullying? Ini karena satu, saya itu kepengen anak-anak itu dapat memahami definisinya apa sih cyberbullying. Setelah itu dari pemahaman tentang definisi itu, siswa saya harapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying itu apa. Ya, karena mungkin yang baru terdengar kan mungkin ada yang fisikal atau yang verbal ya. Yang maraknya sekarang Ya, bullying ya. Kalau betul. cyberbullying kan belum ya. Nah terus yang kedua adalah melalui diskusi juga nanti jadi anak-anak akan saya ajak untuk berdiskusi. Jadi nanti untuk melalui diskusi itu saya harap siswa itu dapat menyusun tindakan apa sih yang bisa mereka lakukan ketika terjadi bullying, entah pencegahannya atau nanti kemudian ketika terjadi mereka akan seperti apa. Nah, dan bisa memahami Mas. Jadi apa namanya, ketika terjadi cyberbullying itu saya harus bagaimana ya? Ngapain, Betul, ya. harus ngapain ya? Bagaimana respon ketika dia menjadi korban dari bullying atau melihat bullying itu. Betul. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan umum pembelajarannya nanti yang pertama siswa dapat memahami dan mendefinisikan ya terkait dengan definisi cyberbullying, kemudian bentuk-bentuknya ya. Terus yang selanjutnya siswa juga dapat menyusun tindakan ketika dia menjadi korban ataupun melihat tindak bisa mencegah cyberbullying. terjadinya cyberbullying. Oke. Ayo Bu, tadi untuk pelaksanaan pembelajaran nanti ada di kelas berapa nanti rencananya? Nanti saya akan di kelas 11.1. 11.1 ya? Yes, Di pukul berapa itu? Kebetulan pas jam saya itu dia di jam keempat. Jam 4 itu kira-kira jam setengah 10 Baik. Jadi ke kelas 11 ya? Oke. Kalau boleh tahu kenapa memilih kelas 11 tidak yang kelas 10 atau kelas 12 ini? Nah, ini karena rawan ya kalau yang kelas 11 itu ya. Kelas 11 itu kan peralihan. Dari kelas 10, ketika kelas 10 mereka satu kelas kan, nanti kelas 11 mereka kan sudah dipisah-pisahkan dengan teman-teman yang lain. Nah, kelas 11 ini lebih rawan untuk secara media sosial itu mereka akan lebih sering berinteraksi dengan media sosial karena mungkin di kelas 11 mereka belum menemukan teman yang cocok atau ada beberapa yang tidak sesuai secara
kalau lagi bergaul dengan omongannya atau teman-temannya. Nah itu saya harap dengan materi cyberbullying ini mereka bisa tahu lah bahwa cyberbullying itu bahaya, bahkan mungkin lebih bahaya daripada fisik atau sesuatu. Berarti memang materi ini cocoknya untuk kelas 11 gitu ya? Iya, betul. Baik, Bu. Untuk area pengembangannya, Bu, area pengembangan yang ingin dibikin nanti apa ya? Untuk area pengembangannya sendiri, ini satu, saya berharap nanti peserta didik itu juga ada kesadaran dan pemahaman tentang cyberbullying. Nah, kayak sebelumnya mereka belum tahu, mungkin setelah ini jadi lebih tahu lah bagaimana dari definisinya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu saya juga mengembangkan untuk keterampilan anak-anak ini untuk menyusun strategi pencegahannya. Keterampilan dalam menyusun strategi pencegahannya. Jadi nanti kalau mereka jadi korban atau mereka lihat, itu nanti akan bagaimana mereka akan mencegahnya supaya tidak terjadi lagi atau jangan sampai terjadi pada mereka atau pada lingkungan sekitar. Ada lagi, Bu, mungkin juga ada pengembangan yang jelas. Yang ketiga ini fokusnya saya lebih ke pesantren sosial dan emosional. Karena kan medsos itu kan, ya itu kan harusnya untuk bersosialisasi. Nah, tapi banyak yang terjadi ternyata tidak hanya untuk bersosialisasi. Ada beberapa orang yang tidak bijak untuk menggunakannya itu malah untuk meneror orang lain. Memang sekarang itu kan karena teknologi ya semakin canggih. Terus juga apalagi sekarang itu orang bisa menggunakan akun. Atau akunnya banyak ya. Jadi untuk memberikan istilahnya membuli orang atau menipu dan sebagainya di sosial media itu sangat mudah. Tanpa diketahui orangnya siapa. Jadi mereka merasa aman melakukan itu. Bersembunyi di balik akun. Mungkin itu juga ya, Bu, ya, alasan kenapa kok pengen fokusnya di cyberbullying. Baik, Bu. Baik, untuk strategi pelaksanaan yang strategi pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, Bu, supaya tujuan ini bisa tercapai, kemudian area pengembangannya juga nanti bisa terfokus di situ, itu strategi yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Nah, ini nanti saya akan menggunakan strategi itu sinema edukasi. Nanti memakai video. Nanti ada video pendek, film pendek yang menceritakan tentang cyberbullying. Nanti anak-anak akan saya minta untuk mengamati video tersebut, terus dengan harapan dari video tersebut pun akan lebih bisa membuat pemahaman untuk mereka apa sih yang cyberbullying itu, kenapa atau dampaknya kok sampai segitunya. Bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi ada banyak ya untuk yang cyberbullying tadi. Iya, mungkin betul. Oke, baik. Untuk strategi menggunakan sinema edukasi ya, Bu, ya, yang dikaitkan dengan diskusi tadi ya, Bu, ya. Diskusi, betul. Nanti setelah lihat video tadi kan, ini anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Disesuaikan dengan pembahasan topik yang baik. Untuk yang terakhir, Bu, menurut penjenengan pembelajaran jenengan ya, materi jenengan bisa tersampaikan dengan baik, itu kriteria atau evaluasi pembelajaran ini seperti apa? Oke. Jadi nanti saya yang saya harapkan untuk penilaian karena dari keberhasilan penyampaian saya materi ini, nanti dari hasil diskusi anak-anak itu nanti terlihat seberapa jauh anak-anak itu memahami dan bisa mendefinisikan bentuk-bentuk cyberbullying, kemudian mereka juga bisa membuat pencegahannya seperti apa. Nah itu nanti mereka sudah bisa maksimal lah, bisa membuat pencegahan seperti apa, dan harapan anak-anak itu memang akan melaksanakan apa yang sudah mereka diskusikan dan kemudian nanti apa yang sudah mereka presentasikan juga di depan teman-teman. Juga berkaitan dengan sikap mereka juga, dan harapannya karena nggak cuma nonton film doang, setelah ada tugas ini terus selesai, enggak. Terus juga tadi dikatakan ketika diskusi nanti kan ada presentasi, itu juga keaktifan juga ya nanti. Iya, dari keaktifan anak juga. Baik, Bu Arma, itu adalah pertanyaan untuk praobservasi. Semoga
dengan apa yang kita bicarakan ini, yang Bu Erma sampaikan nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Bu Erma nanti juga terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan ikut ketika ikut menyaksikan ketika Bu Erma melakukan pembelajaran literasi ya. Saya tidak akan memberikan instruksi apapun, saya hanya akan mengamati di belakang terkait dengan proses pembelajaran Bu Erma. Oke. Baik, ya Bu Erma, terima kasih atas kesempatannya. Mari Bu Erma. Ya. Baik, itu tadi adalah percakapan Pak Observasi Supervisi Akademik dengan pola pikir coaching bersama Bu Erma. Untuk selanjutnya nanti kami akan melaksanakan praktek pembelajaran di dalam kelas, di mana Bu Erma sebagai guru dan saya nanti akan mengamati proses jalannya pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun hari ini kalian proyekan, tapi tetap berisi. Kayak kemarin dua-dua kan ya. Terus, oke. Sekarang pagi ini Warna akan memberi materi tentang apa ya itu ya? Perhubungan di dunia maya. Perhubungan akan ada beberapa macam ya. Ada yang fisik, ada yang verbal, ada yang dunia maya, ada yang sosial. Yang paling sering yang sekarang, karena kalian sekarang pegangnya semuanya gadget. Jadi sekarang yang paling sering akan kalian temui mungkin adalah perhubungan di dunia maya. Tahu nggak perhubungan di dunia maya itu contohnya apa ya? Cyberbullying. Headcomment, betul. Kayaknya sih kalian follow, tapi ternyata hanya untuk mencari celah bagaimana supaya bisa dipakai untuk bahan gibah istilahnya, ya kan? Oke, ini ada video yang nggak lama sih, 5 menit. Kita tonton bareng ya, perhatikan ya. Kamu Maya betul ya? Ya, Maya. Boleh kenalan nggak? Aku yang senior. Udah apa lah? Ada apa nih? Perlindungan ya? Aku cuma mau ngajak kenalan dulu. Benar perlindungan. Iya Pak. Iya, ya sudah. Kamu mulai dengan proses ya. Nanti ngobrol lagi. Maya, kalau ada Maya, saya orang media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial, dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini, dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Oke. Dari tadi video yang hanya sekejap, 5 menit tadi, Warna harap kalian sudah bisa menarik apa sih yang ada nyangannya aja ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pas. Yang mana? Yang mana? Mereka bulan loh, sudah nggak bisa dipisahkan.
Ya. Dia sudah menggandeng, ayo menggandeng nggak? Pak pokoknya sini apa? Mas kan? Ya, ini. Tiga, tiga, satu lagi. Kandang belakang satu berarti najra satu di situ, satu di situ. Nggak bisa pi. Atau dua, cara sini ada. Udah tahu pasti ya, terus mana? Mau kakak sini, mau dari sini. Soal manfaatnya, bagaimana ceritanya kalian? Yuk, ya cepat selesai. Ini 5 Bu. Ini juga 5. Nggak bisa, karena nggak jadi orang Ini 5 Bu. jangan itu sisa, Oh, ya udah. ya kan? Ada sama ini kelompok 4. 5 doang. Berapa ya Bang? Oke, kita ternyata ada 5 ya. Oke. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Fokus pembahasannya adalah tentang definisi dan fenomena cyberbullying di sekitar kalian. Strategi bisa di lingkungan sekolah, bisa atau di teman kalian main. Mungkin kan kalian beda ya, punya teman main satu sekolah ya. Ada yang beda kan? Terus kelompok 2 ya. Kelompok 2 adalah faktor-faktor penyebab cyberbullying itu apa aja. Bullying. Ya, karena kan tadi kalau ini kan sih nggak terlalu banyak ya ininya ya. Apa namanya keterangannya? 3. Apa saja bentuk-bentuk cyberbullying? 3 ya. 4. Apa dampak dari cyberbullying? Nanti pakai kertas ya, sobek dulu ya. Satu kelompok satu kertas sobek. Ada Mbak Bu. Ya bapak lah, astagfirullah. Apa tadi kalian? Dampak cyberbullying. Terus kalian, karena jumlahnya 5 paling banyak. Pola. Apa saja karakteristik cyberbullying dan bagaimana ketika ada cyberbullying kalian mengalami itu? Bagaimana rasanya? Karakteristik cyberbullying biasanya ya karakteristiknya pasti akan muncul di medsos, ya kan mainnya pasti di medsos, ya kan seperti itu. Dan nanti mungkin akan muncul headspin atau head comment atau mungkin dia baik di ucapan di medsos tapi belakangnya ternyata tapi sih kita nggak tahu ya, atau itu buat kalian baik ternyata di medsos baik-baikin. Terus kalian banyak yang punya second account, itu kan salah satu dari mungkin ya semoga sih enggak ya sama kalian. Fenomena kalian itu hidupnya ini lebih dari satu account. Ya, ada akun tersembunyi lah yang gibahin teman kalian. Ada karakteristiknya bagaimana ketika kalian menghadapi itu. Makanya karena ini kalau bagaimana kalian kan berarti tergantung enggak, kan hanya untuk gambaran ya, kita ada gambaran sosmed itu salah satunya akibatnya seperti apa, salah satu contohnya cyberbullying itu apa, itu hanya sebagai gambaran doang. Jadi kalau untuk yang globalnya ya ini tadi bagaimana nanti kalian karakteristiknya seperti apa, nanti kalau kalian menghadapi kejadian awal sebentar tidak, tapi kalau seandainya terkena saya akan mengapa mana sikap kalian ya, pakai kertas kuil aja, nggak ada juga dari selembar ya, presentasi cuma satu tuh Nyebutin berapa Bu? nanti tak tunjuk yang waktu kalian pakai Nyebutin berapa Bu? dalam tuh apanya? Nama apa sih dapat ya? Sebanyak-banyaknya 5 ya Bu? Sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui 5 aja. Oh 5 aja itu banyak-banyaknya ya boleh lah dari 5. Ditulis jangan lupa nama kelompoknya ya sayang. Jangan lupa ditulis nama kelompok.
Kelompok. Kamu kok giliran ini jawaban indahnya ya. Silakan aja dengan yang ada di sini atau yang kalian rasakan tapi aku nggak pernah ngerasain. Ini kok dua apa yang satu ya? Nah itu memang itu adalah korban cyberbullying. Korban depresi, pertama kemarin dari kesehatan fisik dan mental, korban berisiko menderita stres, gangguan PTSD, pastel, stres di sama dengan Karena di teror. saya di musik orang. Kamu mau psikologi toh tak? Ya belum. ADHD lah. ADHD itu gangguan mental ADHD. Itu attention dibalas teknologi. Orang Itu contoh dari akibat dari Dijabarin nggak itu bu? real. Dijabarin nggak? Apa toh? Aku tentang apa tadi? Ya bisa dijabari. Iya Najda. Impersonation. korban dikucurkan dari orang yang berbulan. Nah, itu kata tadi kan. Sonat Tio. Berapa masuk dikucurkan? Dijelasin nggak bu internasional? Ya nggak usah, tapi nanti kalau nanti baru bisa jelasin Bu ya. Pertama Perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirim pesan. Artis-artis loh sekarang banyak yang impersonate orang lain kan. Apa? itu nggak ya personnya itu real. Bukan impersonate. Ini tadi mengatasi atau Udah kunci. Ya, balik aku. baca. Nomor satu. Salah sama aja, cuma porsinya Nomor dua siapa ya? Nomor satu ayo lagi. Silakan nomor satu untuk memaparkan di sini solusinya di depan. Jangan lupa perkenalkan diri. Namanya siapa aja? Tapi alhamdulillah akhirnya nggak terus teman-teman aja. Bisa aja ikut. Alhamdulillah. Jangan perhatiin ya. Saya Giovanni Alana, nomor absen 14.
tindakan pengguna yang dilakukan secara berulang melalui media sosial atau digital seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Kalau di sini ada fenomena cyberbullying digital. Ini kami ngambil dari situs Instagram. Jadi ini ada sebuah postingan di Instagram yang dimana di post tersebut ada anak sekolah yang sedang diwawancara dan ada sebuah komentar di dalam postingan yang menunjukkan kalimat rasisme. Komentar tersebut menunjukkan kepada fisik seseorang dan menyimpulkan bahwa fisik dari orang negara India yang berkulit putih. Di komentar tersebut berisi SMA 4 Bangladesh kuy. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Nah, berarti kelompok satu tadi tentang fenomena sama definisi ya. Oke, ada pertanyaan mungkin yang pengen ditanyakan ke kelompok satu? Boleh buka pertanyaan dulu dong. Jangan tanya loh ya yang tadi dibilangin kasih tadi siapa. Tapi kalian juga udah tahu. Aman ada mati kenapa? Sudah ada nih? Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompok dua siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya cyberbullying. Ya, kenapa saya mau berkau atau bersatu? Ya, atau faktor penyebab terjadinya fenomena cyberbullying. Yang pertama, sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima sebelumnya. Dua, untuk mencari kesan keren dan tangguh. Tiga, dipikulkan diri kepada orang lain yang akan diberikan target cyberbullying. Cyber. Perasaan senang untuk menyakiti korbannya. Akhir menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekurangannya. Cyberbullying mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Oke, terima kasih kelompok dua. Ada pertanyaan ke kelompok dua? Ada yang demo-demo nggak sih? Di sini kan apa namanya? Ini kan karena tadi itu ya apa namanya faktor-faktor ya yang menyebabkan munculnya cyberbullying, gitu kan? Kalau menurut kalian coba tanyain, ada nggak yang selain itu gitu? Oke, apa saja sih bentuk-bentuk dari cyberbullying? Apa ya? Yang pertama itu ada impersonat. Impersonat, yes itu. Nah, impersonat itu berperilaku untuk mengirim pesan atau status yang tidak baik. Jadi misalnya kayak saya nih mau impersonat Instagram, nah, saya bikin akun fake terus langsung lihat komen satu. Gini. Artis ya. Lalu yang kedua ada exclusion. Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam dengan mengeluarkan seseorang dari grup online. Misalnya ini ada grup ini, gurunya. Nah, terus tiba-tiba nggak suka sama satu orang nih. Nah, ya gitu. Terus langsung di-kick dari grup itu. Nah, lanjut. Lagi ada orang yang trigger ini.
outingnya itu menyebarkan rahasia atau foto orang lain secara pribadi dari kayak seperti memposting foto aib teman sendiri kalau terus ada trigger itu membujuk orang lain dengan tipu daya agar menjauhkan rahasia atau foto pribadi orang lain. Ada yang lain? Lalu ada cyberstalking, kirim ancaman yang membahayakan atau pesan-pesan mengintimidasi dengan menggunakan media sosial. Kelompok 3? Biar rame di kelompok 3-nya. Ya, cukup aja. Apakah Mas Davi sudah pernah terkena cyberbullying? Dia yang ngakuin. Lo pelaku malah. Ngaku, pelakunya ngaku. Alhamdulillah nggak pernah ya. Aman, kalau teman-teman yang lain Jangan ya. Walaupun mungkin kalian punya pengetahuan. Mau nyoba nggak? Langsung beda. Bunga lantok minimal fresh. Terus kalau kalian kena cyberbullying, terus kalian bakal Bagus aku. Mati dong. Saya mau nanya, tergantung mati dong. Getting mindset. terlindas ya. Terlintas juga. Ada lagi? Sudah? Ah ya, oke Ran. Misal ada tindakan pembulian tapi yang dibully tidak merasa terbully, apakah termasuk pembulian? Termasuk pembulian. Kemudian itu kan basicnya ada orang yang merasa tertekan kan, karena kurang. Tapi kalau yang dibully tidak merasa terbully, Jangan karena menyerahkan diri ya untuk dibully. itu sepertinya merencanakan sesuatu. Orang yang kayak pembelian ya, biasanya kayak gitu. Tapi orang yang dibully ternyata udah mau apa aja ya. Merasa terbully tapi udah berusaha gitu. Jadi ditampung semuanya, terus nanti baru Meledaknya. meledaknya. Pakai Oke, ada lagi kan? Ya, udah. Head comment netizen itu termasuk cyberbullying. Termasuk. Ya. Kalau nyuruh-nyuruh, maksudnya ada influencer terus ngelakuin ini salah terus kamu harusnya gini, kamu ini gini, itu termasuk bullying. Kritik. Gosi tau gak? Bosi. Yang menyuruh. Sok bosi. Oh nyuruh-nyuruh. Kalau misalnya ada orang main olahraga lu gendut itu gimana? Ini kan dia tuh ada. Itu termasuk pembelian. Itu body shaming ya. Gosi kan yang nyuruh-nyuruh. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Oke. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami juga momen kedatangan saya Aisyah Wadilabiyat, ada Kaisar Rafiul Awas, dan berlaku diskusi sama orang Rafael Pulau. Kita akan mempresentasikan tentang dampak cyberbullying. Cyberbullying. Katanya yang betul sekalian ya. Cyberbullying. Orang, you can start. Let's go. Yes. Of course. Yang pertama itu dapat merusak mental dari orang yang dibully tersebut. Contohnya misal jangan dibully, wah kacamatanya itu besar, itu bermuji. Kacamatanya apa? Gambar besar tapi itu mentalnya gambar terluka, lalu dia ya mentalnya rusak. Diobati dong mentalnya, pakai vitamin. Terus dapat membuat trauma dari seorang tersebut. Misal kita habis jalan-jalan, misal terus dibully, kok jalan-jalan cuma situ doang, itu orangnya bisa trauma, nggak mau posting-posting kayak gitu lagi. Kita nggak mau jalan-jalan lagi ya. Yang maunya postingnya ya. Terus dapat berubah depresi, nanti orang yang dibully bisa mungkin mengurung dirinya di kamar atau mungkin bisa memisu bunuh diri. Oke,
selanjutnya ada memicu dendam. Yaitu contohnya kalau orang umpamanya sama franchise brand di brand exposure lah enak. Dan ini orang dendam terus bakal sebelah gitu. Tapi ini saya berbullying, Oh kan review Google Map. Kelima ada pemicu PTSD atau post traumatic stress disorder ya atau trauma. Jadi contohnya ada. Ya contohnya. ya. Oh ya udah kedamar aja. Saya sabar ya. Banyak banget ternyata materi bullying. Nanti pokoknya damar lagi kacamata 2 juta terus damar trauma ganti 3 juta ya? 3 juta trauma ganti lensa kontak gitu. Ya Lebih bagus ya. iya bagus. Menggunakan kepercayaan diri. Ya, dan bullying nanti nggak pede lagi buat ngakuin di sosial media, kayak ngepost. Ya, komunitas terakhir. The last but not the least. Pas gak bagus. Kamu siapa? Jangan lupa perkenalkan anggotanya. Lelaki mama mereka selamat minum. Bahaya tak? Kok nggak center tuh? Center ini Pak, sebelah sana. Center ini. Tengah. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang testing bullying. Perkenalkan saya Hailani Banditama. Dari sisi lain juga bisa membantu kesehatan ibu. Motivasi. Iya. Jadi mungkin ada yang berniat kepingin sebetulnya menegur seseorang tapi nggak berani langsung. Beraninya di medsos. Sebenarnya nggak polisi, cuman dia hanya berani. Tadi ada yang bilang nomor berapa ya? Berani ngomong keras ketika dia di medsos. Kalau di kenyataan nggak berani. Nomor berapa tadi? Tapi apa ya? Ada yang ngomong kayak gitu tadi, ada kelompok yang mengasih. Jadi beraninya di medsos. Tapi ketika nanti di kenyataan itu nggak bisa ngomong kencang istilahnya. Jadi berani bakarnya itu cuma di medsos gitu. Salah satunya itu kan gitu ya. Supaya memang efek segera bisa dilakukan. Ada lagi? Ada? Sudah puas dengan jawaban nomor apa Sar? Saya sebenarnya. Ya boleh. Apakah kalau ada cyberbullying lebih baiknya dibalas dengan bullying atau gimana? Bully balas bully. Ini balas bullying. Kalau tidak berbullying lebih baik balas dengan bullying atau bagaimana? Bully balas bully, gemuk balas gemuk. Mata balas mata ya? Iya, enak banget. Pukul balas pukul. Tinju balas tinju. Jangan dong, Kaiser dari sana. Ayo Pin. Boleh, nanti contohnya Pin. Iya. Kasih kesepakatan jawabannya. Iya. Kalau balas-balasan lo ya. Tadi pertanyaan haruskah dibalas dengan bullying cyber? Haruskah? Dendam atau enggaknya itu kan mungkin kalau yang udah di tahap yang udah parah banget terus mengganggu juga bagi yang kena bully itu nanti Iya. tergantung dia mau
Dari tadi pemaparan di kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kita sudah bahas per poin ya tadi ya, per poin. Yuk sekarang kita lihat dari pembahasan kalian ini ada nggak sih yang sesuai dengan tampilan slide berikut ini? Cyberbullying adalah perlindungan di dunia maya menggunakan teknologi digital ya, itu ya. Hal ini terjadi di media sosial, biasanya berupa chatting, game, terus cyberbullying juga biasanya selain chatting atau game, medsos ya. Merupakan perilaku berulang. Yang salah satu harus kalian ingat, yang namanya bullying itu pasti berulang. Nggak mungkin cuma sekali doang. Nah, sekali doang mungkin bisa. Tapi kalau udah lebih dari 2 kali 3 kali itu berarti sudah bullying. Berulang. Itu adalah poinnya. Kenapa bisa dibilang bullying? Itu karena berulang. Itu namanya bullying. Ya, untuk menakuti tujuannya itu tadi untuk menakuti, membuat marah, dan untuk mempermalukan mereka yang jadi sasaran bullying. Terus ada lagi tadi tentang fenomena bullying ya. Oke, sekarang sebagaimana yang kita tahu tadi apa namanya bullying nggak cuma fisik, nggak cuma verbal. Dewasa ini akhir-akhir ini yang lebih banyak adalah tentang cyberbullying karena tadi sudah awal Bapak bilang kalian banyak yang pegang gadget. Tidak ada sekarang anak yang nggak pegang gadget. Kalian itu sekarang kebutuhan utamanya adalah kuota ya kan. Bukan nasi, bukan makanan. Tapi sekali kalian nggak punya kuota tuh serasa dunia itu mati gitu kan. Nah, kasus cyberbullying ini sekarang lagi marak terjadi dan endingnya banyak yang punya gila, terus jadi lebih tertutup lah. Biasanya kan dia lebih extrovert karena dia mendapatkan cyberbullying jadi tertutup karena mungkin dia tidak bisa menyampaikan ke siapa sih kalau aku terkena cyberbullying ya. Nah, cyberbullying ini muncul karena tidak bijaknya seseorang dalam memanfaatkan teknologi. Berarti itu bullyingnya itu. Pelaku bullyingnya. Kalau memang dia memang berniat untuk menggunakan metode yang baik, tidak akan membuli orang lain melalui medsos. Next, cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying. Ya nggak sih? Iya. Biasanya kalau physical bullying kan taruhlah kita hantam karena sakit, tapi kan kamu langsung diselesaikan orang per orang. Lapor polisi, divisum selesai, taruhlah kan kayak gitu ya. Tapi kalau cyber kita harus menemukan dulu siapa sih yang punya akun. Nah, itu lagi biayanya mahal. Kerjanya punya akun nggak ngakuin, enggak saya nggak benar punya akun. Nah itu akan berguling-guling terus akhirnya jadi apa? Bola es. Akhirnya jadi nanti kalau sampai nggak ketemu siapa yang melakukan cyberbullying, jadinya radio lebih ngeri ya. Apalagi kalau sekarang musimnya fake account. Ada yang tadi membahas tentang fake account ya. Anonymous juga lagi ya. Sekarang faktor penyebab cyberbullying tadi siapa yang bahas? Faktor sebagai wujud pembalasan dan penindasan. Tadi karena berulang namanya jadi menindas. Terus untuk mencari kesan keren, main medsos gitu ya. Itu oleh rasa iri ke orang lain. Cyberbullying ini kepribadian tertentu karena itu adalah cara dia untuk mengungkapkan perasaannya menyakiti orang lain dan menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi atas kekuasaannya. Karena kalau mungkin biasanya kalau dia berada di cyber itu mungkin dia secara fisik dia tidak segede yang lain atau enggak sepinter yang lain atau enggak secara material enggak sekaya yang lain, makanya dia berani main di medsos.
dan Jadi kayak pelecehan. Ya. Tuh. Betul-betul saya berbunyi selain itu tadi ada lagi impersonation tadi, ada exclusion, ada outing and victory, ada cyber stalking. Yang banyak terjadi adalah cyber stalking kan? Yes. Kalian sudah stalking punya siapa? Ya, ini adalah beberapa elemen cyberbullying. Siapa saja yang terjadi dalam cyberbullying, yang menjadi elemen dari cyberbullying itu seharusnya pelaku lebih baik dan kelas juga lebih penuh ya, karena ini ada beberapa yang di-spam. Oke, terima kasih untuk sebelah satu. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wid. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Wid? Alhamdulillah saya juga Pak Wid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kerauhan panjenengan di siang hari ini ya Pak, sudah menyempatkan untuk mendampingi saya dan teman saya juga dalam PI 5 ya Pak ya, PI 5. Nah, mohon izin Pak Wid, ini nanti saya akan melakukan praktik percakapan pasca observasi ya dengan pola pikir coaching ya Pak. Kemarin saya sudah melakukan pra observasi, kemudian juga sudah ikut Bu Arma untuk di dalam kelas melakukan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Arma ini Pak. Ya, silakan Pak Arma untuk melanjutkan percakapan pasca observasi dengan Bu Arma. Nanti semoga nanti bisa memberikan penguatan-penguatan dan juga menjadikan ada pengembangan-pengembangan terhadap apa yang diinginkan sesuai dengan pengembangan yang diharapkan. Silakan Pak Arma. Silakan Bu Arma. Terima kasih Pak Wid. Izin Pak. Selamat siang Bu Arma. Selamat siang Pak Arma. Ketemu lagi ya Bu Arma ya. Setelah kemarin saya ikut ke dalam proses pembelajaran Bu Arman ya. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Arman terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian aspek pengembangannya dan juga strategi. Terus kemudian saya juga sudah masuk untuk mengamati jalannya KPM dari Bu Arman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan refleksi ya, atau bertanya terkait dengan refleksi observasi kemarin Bu Arma gitu ya. Siap. Baik Bu Arma, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga pertanyakan pada siang hari ini Bu Arma terkait dengan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang sudah Bu Arma lakukan kemarin. Jadi untuk refleksi dari Bu Arma sendiri, jadi proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan baik Bu Arma, sesuai dengan modul ajar, diferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Jadi untuk diferensiasinya sudah kelihatan, sudah muncul, kemudian KSE-nya juga sudah muncul ya Bu Arma. Kemudian siswa juga sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif ketika mengikuti KPM berlangsung itu. Ya, terlihat kemarin ketika siswa itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, banyak dari kelompok yang lainnya itu mengutarakan pendapatnya. Namun di sini juga saya mau menggarisbawahi Bu, kemarin saya mengamati ada beberapa siswa yang kelihatannya masih malu-malu dalam mengutarakan pendapatnya. Jadi untuk lain kali mungkin siswa yang malu-malu atau bahkan mungkin kurang percaya diri ya Bu ya, itu mungkin bisa dimotivasi lagi. Betul sekali Bu Arma. Iya Bu Arma. Jadi terkait dengan keaktifan siswa secara menyeluruh sudah bagus. Cuman ada beberapa anak yang memang kita harus fokuskan juga di situ. Karena kalau kita tidak melihat tidak memfasilitasi mereka, kasihan juga mereka. Jadi
bakat mereka atau mungkin kemampuan mereka itu akan semakin terpendam nanti kalau kita tidak mengamati anak-anak yang seperti itu juga. Ya mungkin masukan juga untuk anak-anak seperti itu, misalkan kita berikan kesempatan ya itu belum mau untuk mengutarakan pendapatnya, ini kita bisa panggil tidak apa-apa. Atau langsung tunjuk aja. Iya, langsung tunjuk dulu. Iya. Kamu seperti ini. Betul. Nah, filmnya seperti itu. Iya. Mungkin awalnya dia mungkin awalnya akan sedikit sungkan ya dia, tapi lama kelamaan kalau kita menghargai apa yang dia sampaikan itu akan membangkitkan semangat dia. Itu mungkin ya Mbak Armani. Terus kemudian untuk topik percakapan dan catatan terkait dengan pelaksanaan kemarin, upaya Bu Arma dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang heterogen itu ya Bu ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk, itu sudah sudah terlihat juga ya, sudah terlihat. Dan juga Bu Arma kemarin juga sudah memperhatikan kemajuan siswa, kemajuan siswa dalam artian gini, sejauh mana mereka mampu mendalami submateri yang saya sampaikan, yang jenengan sampaikan kemarin. Kemudian ini, kalau boleh saya memberikan masukan, di dalam satu kelas itu kan karakternya beda-beda gitu ya. Nah, jadi mungkin ada semacam asesmen awal gitu ya, asesmen awal untuk anak-anak ini bukan dikelompokkan sih, kita mengetahui keunikan masing-masing supaya anak-anak juga tahu ini dia merupakan tipe apa, visual, auditory gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi salah satu kriteria dalam pengelompokan ya. Kalau menurut Bu Arma sendiri ketika melaksanakan pembelajaran itu bagaimana dulu perasaannya ketika melakukan kemarin ya? Ya, kemarin materi kampus ya, selain dari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi kemarin waktu saya masuk kelas terus menyampaikan bahwa kenapa ini kita mau bahasa excited ya mereka, karena kan memang medsos ini sudah menjadi makanan mereka sehari-hari, gadget juga sudah menjadi mainan mereka sehari-hari. Kemudian ketika saya masuk untuk memberikan materi cyberbullying, mungkin ini relate dengan mereka, kehidupan mereka, di mana anak-anak yang sekarang itu secara sosialisasi lebih banyak melalui medsos, entah itu WA, entah itu IG, entah itu Facebook, dan banyak di antara mereka juga yang tidak hanya mempunyai satu akun di medsos mereka. Nah, saya kemarin juga menyampaikan bahwa biasanya cyberbullying itu kan terjadi ketika satu anak atau beberapa anak mempunyai lebih dari satu akun, karena bisa untuk istilahnya membuli orang lain tanpa ketahuan ini siapa. Dan pada dasarnya kan memang saya tekankan kemarin juga bahwa yang namanya bullying ini terjadi berulang. Kalau nggak berulang itu bukan bullying. Saya selalu tekankan seperti itu. Nah, anak-anak juga yang kalau sekali dua kali, kalau ada yang pasrah dibully gimana kemarin gitu ya Pak? Iya betul. Ya, itu kan menunjukkan keaktifan ya, anak-anak juga. Ya. Jadi saya juga kok ada yang pasrah dibully ya, malah menyerahkan diri ya kayak gitu lah. Itu mungkin memang satu bentuk defense dari si anak, daripada nanti semakin parah dia dibully, mungkin dia bentuk defense-nya seperti itu ya, tahanan dirinya seperti itu. Dan dia merasa mungkin bentuk bullying yang dari teman-temannya itu belum parah, masih dalam taraf bercanda, karena toh mereka hari-hari juga tetap bercanda. Dan saya harap memang materi cyberbullying kemarin itu bisa menjadi untuk mereka itu jadi masukan bahwa memang oke kalau bercanda karena apa, tapi kalau sampai melebihi batas bercanda akibatnya akan lebih parah daripada bentuk bullying yang lain. Jadi pada intinya kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran itu siswa aktif yang mendapatnya akan terus kemarin dari yang panjenengan ceritakan itu setelah proses
kegiatan belajar mengajar ada yang jenengan ya katanya Iya, menceritakan iya gitu. betul, ya itu Gitu ya. karena ya mungkin karena waktu di kelas belum berani ya. Nah, terus itu baru- juga merupakan salah satu apa ya mungkin keberhasilan dari Betul. penyampaian materi jenengan juga. Oke, oke. Jadi bisa apa ya istilahnya sudah mulai apa ya memunculkan memunculkan keinginan anak untuk terbuka menceritakan informasi. Oke. Karena saya yakin betul seperti yang jenengan tadi katakan sekarang karena banyaknya apa namanya kecanggihan teknologi Betul. itu membuat seseorang itu mudah untuk apa ya istilahnya melakukan tindakan negatif seperti itu ya melalui media sosial. Oke, baik. Nah dari apa namanya yang saya sampaikan tadi Bu terkait dengan apa namanya pengamatan saya dan juga apa yang panjenengan rasakan, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan apa ke depannya? Berhubungan dengan ada yang saya berkuliah ya. Boleh Karena atau saya- terkaitannya dengan mungkin proses pembelajaran yang sih. panjenengan. Mungkin supaya lebih anak-anak juga lebih apa ya, lebih memahami, lebih masuk ke materi saya. Mungkin memang materi saya berbullying ini tidak akan pernah saya sampaikan satu kali aja, karena nanti akan kemarin begini berat ya. Pada beberapa waktu kemudian saya akan menyampaikan lagi, saya apa namanya ulang kembali bahwa jangan sampai cyberbullying itu memang terjadi di antara mereka, dan supaya betul-betul mereka itu memahami dan tahu bagaimana mencegah terjadinya cyberbullying dan bagaimana cara ketika mereka menghadapi cyberbullying jika terjadi di mereka atau di sekitar mereka. Terjadi apakah dia sebagai korban atau dia mengetahui Betul, saksi ataupun korban. Jadi Jangan sampai membuat- jadi pelaku. Oke. Jadi pembelajaran ini akan tetap dilakukan tidak hanya sekali gitu ya Bu ya. Terus Oke. kemudian membuat skala pengamatan ya Bu ya. Iya. Sampai sejauh mana tindak bullying atau cyberbullying ini bisa apa namanya istilahnya itu seminimal mungkin Betul, ya, minimal betul. mungkin atau bahkan hilang Oke. pada sesuatu. Jangan sampai ada anak datang ke BK curhat. Iya. Kok kemarin saya habis dimaki-maki di Nah. Facebook atau siapa gitu Betul. dengan akun palsu kan ya. Baik, terima kasih Bu Asma itu apa namanya kemarin pengamatan dari saya. Kemudian juga Bu Asma tadi sudah memahami apa yang Bu Asma rasakan. Harapan saya semoga kedepannya Bu Asma bisa melakukan rencana tindak lanjut ini dengan baik dan anak-anak juga semakin terbuka. Iya. Baik, terima kasih Bu Oke, Asma sami-sami kesempatan Pak waktunya. Umam Bu Asma. atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan materi cyberbullying ke anak-anak. Jadi mendapatkan tambahan ilmu mereka. Ya. Terima kasih. Ya, Bu Asma. sami-sami Pak Umam. Ya, baik. Itu Pak Wid apa namanya proses percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Dan kali ada masukan dari Pak Wid. Terima kasih Pak Umar, Bu Anma sudah melakukan percakapan observasi yang terdapat terjadinya percakapan yang berbalik, ya, percakapan yang komunikatif, percakapan yang tidak terputus, pertanyaan juga pertanyaan terbuka, tidak tertutup. Bu Anma juga akan sukses untuk melakukan percakapan ini yang refleksi bersama ya, Alman dengan Bu Anma refleksi bersama terhadap kegiatan yang sudah dilakukan kemarin dari Pras sampai tadi Alman sudah memberikan banyak sekali catatan-catatan nanti tadi berdasarkan data, tidak hanya sekedar apa namanya tidak benar tapi Alman refleksi juga kemarin Bu Anma melakukan seperti ini yang luar biasa kami. Tadi kamu akan memberikan penguatan yang berbisnis atau mendukung, mendorong dalam satu tim kita itu tim kita nanti akan ada apa namanya kegiatan di kelas dan insya Allah semakin baik. Lagi terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih semangatnya. Baik, terima kasih Pak Wid, terima kasih Bu Asma atas kesempatan waktunya.